Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Oleh karena itu, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Apa kabar ini semua? Baik-baik? Sudah mungkin sebulan saya tidak mengunjungi Bapak Ibu. Tapi hari ini kita berjumpa dalam perayaan Ekaristi. Nah, sabda Yesus bagi pendengarnya hari ini sangat keras dan mungkin sangat dalam dan sulit kita lakukan. Dia mengatakan begini, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, berbuat baiklah kepada orang yang sering membuat kamu dongkol," dan lain sebagainya. Jadi sabda Tuhan ini sepertinya hanya malaikat di surga yang mampu melakukannya. Atau bagaimana mungkin kalau seseorang menampar pipi kanan saya harus memberikan sebelah lagi. Saya rasa manusiawi kita sulit untuk menerimanya. Tetapi kemudian Yesus malah lebih menambahkan dan meyakinkan lagi. Kalau kamu hanya melakukan yang baik bagi saudara-saudaramu yang melakukan kebaikan terhadapmu, apa jasamu? Apa lebihmu? Orang berdosa pun bisa melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus mengatakan, "Hendaklah kalian menjadi sempurna seperti Bapa-Ku sempurna adanya." Yesus benar-benar menghendaki agar orang-orangnya, agar kita orang beriman ini menjadi sempurna seperti Bapa. Nah, itu cita-cita Tuhan Yesus. Dan itu harapannya. Pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, adakah
orang yang mampu melakukan, mencintai musuh, mencintai orang yang membenci, minta berkat kepada orang yang mengutuk kita. Ternyata di dalam kitab suci juga ada. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul yang menjadi saingannya, yang menjadi rajanya. Dia tidak mengambil kesempatan itu untuk membunuh, padahal dia sudah mengambil pedangnya. Kenapa Daud tidak mengambil, tidak membunuh? Karena dia percaya Saul juga diberkati oleh Tuhan sendiri. Biarkanlah Tuhan yang mengatur semuanya ini. Maka lalu kemudian Saul yang sesudah itu marah, menyesal juga. Nah, Stefanus juga di dalam Kisah Para Rasul, dia bahkan mendoakan orang yang merajamnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana di dunia ini, apakah ada orang seperti itu? Saya sebut saja Yohanes Paulus kedua. Ketika seorang yang bernama Ahmed Ali Akra menembak dia dan mencoba membunuh Sri Paus, kemudian sesudah Bapa Suci Yohanes Paulus mulai sembuh dan Ali di penjara, Paus Yohanes Paulus mengunjunginya ke penjara. Lalu orang bertanya, kenapa Bapa Suci mengunjungi? Padahal Bapa Suci mau dibunuh. Lalu Bapa Suci mengatakan, tidak akan ada perdamaian kalau semua orang saling membenci atau tidak mengampuni. Setelah Sri Paus Yohanes Paulus kedua meninggal, lalu Ali ini dibebaskan dari penjara. Dia mengunjungi makam Yohanes Paulus kedua. Nah, di balik semua peristiwa ini, akhirnya dia mulai menyadari bahwa kelembutan hati Sri Paus ini sungguh mencerminkan citra dari diri Allah yang hadir di dalam Yesus Kristus, yang selama ini diimani oleh umat Kristiani. Pada akhirnya dia dengan mantap memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Katolik. Ternyata ada, ibu bapak. Ada contoh lain juga bisa kita lihat. Ketika Nelson Mandela 20 tahun dia di penjara, dia diejek, dikencingi oleh para sipir, dihina. Tetapi ketika kemudian dia bebas dan diangkat menjadi presiden, orang pertama yang diminta dan diundang untuk duduk dalam kursi kehormatan para sipir yang telah menghinanya. Lalu orang bertanya, kenapa Bapak Presiden mengundang mereka-mereka? Padahal mereka jahat, mereka kurang ajar. Lalu Nelson Mandela mengatakan, kalau kekerasan dilawan kekerasan, akan muncul kekerasan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ternyata sabda Tuhan untuk mencintai musuh, untuk mendoakan orang yang mengutuk kita, itu adalah sebuah ajakan untuk menjadikan dunia lebih damai, lebih baik. Nah, apa artinya bagi kita?
Ya, kita tidak perlu harus menjadi orang hebat baru mengampuni. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil. Memaafkan, mendoakan orang, dan mengampuni. Pasti itu tidak mudah. Tadi malam, saya sedang membuat khotbah untuk para prodiakon. Lalu saya juga kirim kepada umat. Nah, ada satu yang memberikan komentar begini. Betul, Romo. Saya sudah berkali-kali berusaha untuk mendoakan orang yang telah menyakiti hati saya. Sulit sekali. Setelah berkali-kali gagal, mendoakannya kembali, dan kemudian hati saya menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar untuk saling memaafkan dalam kehidupan kita, saling mendoakan, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka damai, tentram, dan juga keadaan lebih baik akan kita rasakan. Tuhan memberkati.